Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran kembali. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, tentunya alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sebelum itu, Ibu punya nyanyian atau ice breaking untuk nanti mengantar kita berdoa. Bisa diikutin ya Ananda semua di rumah. Jadi kita akan melakukan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ikutin Ibu ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku buat berdoa. Marilah Ananda semua, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, dengan kita berdoa tadi, semoga Allah akan memperlancarkan pembelajaran kita pada pagi ini. Nah, kita tahu saat ini kita lagi dilanda wabah. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun posisi Ananda semua, ketika keluar harus menggunakan mengikuti protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, kita kemanapun kita keluar, kita menggunakan masker atau memakai masker. Yang kedua, kita menjaga jarak antara kita dengan yang lain atau menjaga jarak antara diri kita dengan keramaian, hindari kerumunan-kerumunan tersebut. Nah, yang kedua, ketika kita ingin memakan atau ingin makan buah, kemudian makan jajan, itu kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, untuk itu Ibu punya tepuk yang namanya tepuk masker. Kita ikutin ya, ikutin Ibu. Silahkan Ananda semua mengikuti tepuk tersebut. Tepuk masker. Gemas-gemas gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo kita memakai masker. Nah, jadi kita harus memakai masker kemanapun kita berada untuk keselamatan kita. Nah, sekarang Ananda silahkan ambil posisi yang baik. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi kita bersama-sama menyanyikan lagu kecintaan negara kita. Mari kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Indonesia Raya.
kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tersebut, Ibu harapkan semoga kita selalu cinta terhadap negara kita. Apalagi saat ini bulan kemerdekaan, yaitu pada bulan ini ada 17 Agustus, di mana kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita sendiri. Nah, setelah kita nyanyi, ada nggak anak-anak yang masih ingat pembelajaran sebelumnya, yaitu pulau manakah yang paling banyak atau yang paling padat penduduknya? Nah, kan kita sudah mempelajari pada minggu yang lalu. Nah, untuk minggu ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang lingkungan dan manfaatnya. Nah, tentunya setelah kita mempelajari pembelajaran kita hari ini, Ananda semua tahu apa saja yang ada di lingkungan beserta manfaat-manfaatnya, agar Ananda semua terus semangat belajarnya. Jadi kita tentu memiliki cita-cita. Nah, Ananda semua harus tetap semangat untuk menggapai cita-citanya, sehingga ada pepatah mengatakan, gapailah cita-citamu setinggi langit. Kita gapailah cita-cita kita itu setinggi-tingginya. Saya mau jadi dokter, saya mau jadi guru seperti ibu. Nah, silahkan kita tetap semangat dalam belajar. Seperti 17 Agustus 45 kita kan semangat. Jadi kita belajar juga harus semangat. Nah, tentunya dalam pembelajaran kita pada pagi ini ada tahapan-tahapan yang akan kita lakukan, yaitu nantinya kita akan mengamati, kemudian menanya, kemudian mengeksplorasi, mengkomunikasikan dan memberikan suatu kesimpulan terhadap pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan gambar tersebut. Nah, pada gambar ini kan kita tahu ini adalah peta Indonesia. Nah, peta Indonesia ini kan ada dua nih gambarnya, ada biru. Nah, biru menggambarkan itu daerah perairan ya. Daerah perairan itu kira-kira mana yang lebih luas? Daerah perairan atau daratan? Yaitu daerah perairan. Nah, daerah perairan ini, jadi Indonesia ini memiliki perairan yang banyak, sehingga kita Indonesia disebut dengan negara maritim. Nah, apa itu negara maritim? Negara maritim adalah negara yang memiliki keluasan 2/3-nya itu adalah laut. Dan kita bisa mengetahui gambar-gambar tersebut. Gambar tersebut yaitu adanya luas perairan, kemudian baru adanya daratan. Jadi Indonesia ini memiliki beberapa pulau. Jadi antara pulau yang satu dengan pulau yang satu, antara pulau A dengan pulau B, maka diselimutilah dengan perairan, sehingga negara Indonesia ini dikatakan negara maritim. Nah, dengan adanya negara maritim, jadi anak-anak sudah tahu bahwa Indonesia termasuk kepada negara maritim. Jadi kalau ditanya besok sama teman-temannya, daerah kamu masuk daerah maritim enggak? Tentu jawabannya masuk, karena kita memiliki perairan yang sangat luas, sehingga kita, nah, dengan adanya perairan tersebut, jadi kita itu banyaklah penghasil kekayaan. Nah, sebelum itu mari kita saksikan video yang terlampir. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Potensi kekayaan alam yang dimiliki tiada bandingannya dengan negara lain. Kekayaan alamnya mulai dari laut, darat, dan kekayaan lainnya yang terkandung di dalam bumi ini tidak terhitung jumlahnya. Dari segi kualitas, hasil bumi Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Nah, dari video tersebut kita bisa mengetahui bahwa Indonesia itu memiliki banyak kekayaan alam, baik itu kekayaan di darat, baik itu kekayaan di laut atau di perairan. Banyak kekayaan kita di udara. Jadi jangan sangka di udara tidak ada apa-apa, tapi
setelah kita mempelajari ini, kita tahu bahwa Indonesia itu sangat banyak kekayaannya, terutama di daratan. Baik kekayaan di daratan ada apa saja, Bu? Ada emas, kemudian nanti ada hewan-hewannya. Kemudian Indonesia juga dibanding dengan negara-negara lain, Indonesia tidak jauh ketinggalan. Indonesia adalah negara nomor 1 yang memiliki kekayaan alam. Nah, tentunya kekayaan alam tersebut perlu Ibu paparkan satu-satu. Kekayaan alam yang ada di Indonesia ini, di darat itu adalah yang namanya tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuhan ini bisa dimanfaatkan, tumbuhan baik kita kekayaan alam untuk kita konsumsi sehari-harinya, kemudian kekayaan alam yang bisa membuat rumah kita. Apa itu? Yaitu kayu. Nah, dengan adanya kekayaan alam, kayu-kayu tersebut yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa membuat rumah. Jadi ananda-ananda semua yang sekarang tidurnya enak, kemudian tempat tidurnya enak, tentu alat-alatnya berasal dari kayu. Nah, itu merupakan kekayaan alam. Yang pertama tadi ada tumbuhan. Yang kedua, tumbuhan tersebut seperti yang kita konsumsi, baik itu sayur-sayuran. Kemudian ada kekayaan alam berupa kayu, sehingga kita bisa untuk bernaung yang disebut dengan rumah. Nah, dengan di rumah tersebutlah kita bisa berkumpul dengan keluarga, kemudian kita bisa tidur dengan nyenyak. Coba bayangkan kalau seandainya ananda semua tidak ada rumah, mau tinggal di mana? Jadi kita tetap bersyukur kepada Allah, kita memiliki kekayaan alam yang sangat banyak. Nah, setelah kekayaan yang berupa tumbuhan, kita juga memiliki banyak jenis hewan-hewan yang ada di Indonesia. Jadi hewan tersebut bisa bermanfaat buat kita. Contohnya monyet. Ada yang tahu monyet? Monyet tersebut kan dengan adanya kekayaan tersebut bisa dikembangbiakkan, kemudian seperti buaya, nanti gajah, hewan-hewan yang langka terus dijaga oleh kita semua. Nah, selain tumbuhan, kemudian hewan, itu juga kita memiliki tambang emas. Kita di Indonesia sangat banyak memiliki emas. Jadi emas ini, pada tahu emas itu adalah bisa digunakan, ya emas itu bisa digunakan untuk pembuatan cincin, kemudian kalung, gelang yang biasa dipakai oleh orang tua kita. Nah, selain memiliki emas, Indonesia memiliki minyak bumi. Nah, minyak bumi itu kita gunakan untuk listrik. Nah, ketika kita ada lampu, tentu kita membutuhkan yang namanya listrik. Nah, listrik tersebut mesinnya tentu untuk menggunakan memakai minyak. Nah, dengan memakai minyak, baik itu untuk lampu listrik, kemudian untuk kendaraan kita tentunya menggunakan minyak, memakai minyak. Hasilnya dari mana? Dari kekayaan alam yang kita olah sehingga menjadi minyak. Nah, minyak tersebut kita gunakan dalam kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian apalagi, Indonesia ini memiliki beberapa atau memiliki gunung. Nah, pegunungan di Indonesia. Dengan adanya pegunungan, tentunya di situ adalah lahan untuk kita menyesuaikan atau bertani. Contohnya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumbar. Nah, itu kan terkenal dengan yang namanya banyaknya gunung-gunung atau pegunungan ataupun perbukitan. Nah, di daerah perbukitan atau pergunungan tersebut, maka itu tempatnya tanah yang subur-subur sehingga kita bisa menanam sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, dan segala macam yang bisa kita konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ananda kan setiap harinya memakan sayur-sayuran. Nah, itulah kekayaan alam yang kita miliki yang ada di Indonesia. Nah, kemudian apalagi, Bu? Kekayaan alam selanjutnya yaitu berupa air. Nah, bayangkan kalau seandainya di dunia ini, di Indonesia ini tidak ada air, bagaimana? Nah, maka kita akan
mati. Kalau misalnya tidak ada air, kita makan saja tanpa minum, bisa nanti kita keselak, atau ibaratkan kita makan saja tanpa ada minum. Jadi ibaratkan kita dengan adanya air tersebut, itu sangat bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari, baik untuk minum, dikonsumsi, kemudian untuk ke pergunaan yang lainnya. Nah, selain itu, dengan adanya kekayaan alam yang kita miliki, tentunya kita harus menjaga, salah satunya penggunaan air. Tentunya kita tidak boleh boros-boros dalam menggunakan air. Ketika kita selesai mandi, tentunya keran tersebut harus dimatikan. Jangan dibiarkan saja air tersebut mengalir. Nah, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara maritim, yaitu negara yang tadi banyaknya luasnya daerah perairan. Nah, dengan banyaknya perairan yang ada di Indonesia ini, yang disebut dengan negara maritim, tentunya membawa suatu pengaruh yang baik untuk ke ekonomi. Nah, jadi di bidang ekonomi, negara maritim ini sangat memiliki dampak positifnya. Yang pertama, dengan adanya kekayaan alam yang ada di darat, tentunya akan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi bagaimana kekayaan alam yang di laut? Apakah laut memiliki kekayaan alam? Oh, tentunya kalau di laut memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Apa itu? Dengan di laut tersebut kita bisa memiliki ikan yang biasa ananda konsumsi, ikan nila, kemudian ikan patin, dan segala macam jenis ikan yang bisa dikonsumsi. Nah, ikan tersebut, jenis-jenis ikan, jadi kita bisa konsumsi untuk negara kita sendiri dan bisa dikonsumsi oleh negara lain. Jadi negara tetangga, negara-negara yang lain bisa menikmati kekayaan yang ada di alam Indonesia. Nah, kemudian kekayaan alam yang di laut yang selanjutnya yaitu berupa penambangan. Jadi penambangan di sini bisa dilakukan di perairan ataupun di daerah laut-laut. Kemudian juga kita tahu bahwa ananda sekalian mungkin tahu ya namanya rumput laut. Ya, bisa kita konsumsi, bisa kita makan, kemudian dicampurkan dengan cendol. Kita campurkanlah dengan cendol. Kemudian rumput laut ini sangat berfungsi, sangat berguna bagi tubuh kita untuk kesehatan dengan mengkonsumsi rumput laut tersebut. Nah, rumput laut tersebut kita bisa perjualbelikan. Misalnya Indonesia sudah memiliki rumput laut yang begitu banyak. Nah, begitu banyak, kemudian dijual ke negara sebelah atau negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan segala macam negara. Nah, jadi kita memberikan atau menjual hasil kekayaan alam yang ada di Indonesia, terutama untuk laut. Nah, kemudian apalagi kekayaan alam yang ada di laut selain ikan. Nah, selain ikan tadi, tentunya jenis-jenis pekerjaan yang ada di laut tersebut itu berupa nelayan. Nah, nelayan tersebut berguna atau bekerja sebagai pencari ikan, kemudian pengumpul ikan. Setelah ikan tersebut dicari, tentunya dikumpulkan mana jenis-jenis ikan yang akan dijual, mana jenis-jenis ikan yang akan dijual ke luar negeri ataupun dikonsumsi di negara Indonesia sendiri. Nah, untuk itu setelah pekerjaan yang tadi nelayan, yang kedua ada pelayaran. Nah, pelayaran ini untuk apa? Untuk mengamankan lautan yang ada di Indonesia. Seandainya ada negara lain yang ingin masuk ke negara Indonesia, mengambil kekayaan yang ada di laut Indonesia. Nah, itulah gunanya pelayaran tersebut, untuk mengamankan bagaimana laut Indonesia tetap untuk berguna untuk Indonesia saja, dan kekayaannya diambil sesuai dengan kebutuhan
bukan diambil secara berlebih-lebihan. Nah, untuk itu fungsi pelayaran ini tetap untuk menjaga kawasan-kawasan daerah laut kemudian diamankan agar tidak ada penyerang-penyerang ataupun orang yang ingin mengambil kekayaan tersebut untuk dibawa ke negaranya. Itulah gunanya pelayaran. Kemudian ada penambangan tadi, penambangan ikan. Nah, itu penambangan ini bisa berbentuk ikan, kemudian kepiting, udang dan segala macam. Nah, selanjutnya ada jenis pekerjaan yaitu petani garam. Nah, petani garam, mungkin Ananda tahu semua bahwa kita selalu atau orang tua selalu memasak menggunakan garam. Nah, itu termasuk kekayaan laut. Air laut tersebut yang air laut asin kemudian bisa kita jadikan garam yang bisa kita konsumsi untuk negara kita sendiri maupun negara lain. Jadi dari beberapa jenis pekerjaan yang ada di laut tersebut tentunya akan membawa pengaruh yang ada di Indonesia. Pengaruh tersebut yang tadi kita jelaskan bahwa dengan adanya kekayaan yang ada di Indonesia ini bisa meningkatkan perekonomian kita. Hasil kekayaan kita bisa dijual ke negara-negara lain. Kemudian dengan adanya daerah laut, kekayaan tersebut sehingga adanya pedagang-pedagang yang masuk ke Indonesia. Dengan masuknya ke Indonesia tentunya nanti bakalan ada yang namanya beberapa suku yang masuk ke Indonesia. Nah, dari jenis-jenis pekerjaan tadi, kemudian kekayaan alam yang ada di Indonesia dan jenis-jenis pekerjaan yang ada di laut, silahkan Ananda kalau seandainya tidak mengerti dalam paparan yang Ibu sampaikan, silahkan bertanya melalui WA Group. Nah, WA Group bisa langsung di WA Group, pertanyaannya bisa disampaikan di Google Classroom. Nah, silahkan Ananda semua bertanya apa saja yang tidak mengerti dari paparan-paparan yang Ibu sampaikan tadi. Nah, untuk itu nanti pertanyaan tersebut akan Ibu jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan dari Ananda semua. Nah, tadi kita telah membahas kekayaan alam yang ada di Indonesia, kemudian pengaruh negara maritim untuk bidang ekonomi. Nah, sekarang tadi kita sudah membahas mengenai jenis-jenis pekerjaan yang ada di laut. Nah, sekarang Ibu minta kepada Ananda semua, silahkan sebutkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan Ananda semua. Misalnya jenis pekerjaan ayahnya apa, kemudian jenis pekerjaan tetangganya apa, oh jadi ini. Mungkin ada yang misalnya jadi polisi, kemudian jadi guru. Silahkan Ananda semua kirimkan jawaban tersebut ke WA Group agar mudah Ibu untuk membaca jawaban-jawaban dari Ananda tersebut. Hal ini boleh dilakukan berdiskusi sama orang tua, bertanya kepada orang tua, Bu, pekerjaan kira-kira yang ada di lingkungan kita ini apa saja ya Bu? Atau bertanya kepada kakak. Nah, mungkin Ibu akan membaca apa saja yang telah Ananda kirim, jenis-jenis pekerjaan apa saja yang Ananda kirim. Nah, jadi setelah Ananda semua mengirimkan jawabannya jenis-jenis pekerjaan, setelah Ibu baca, yaitu jenis pekerjaan rata-rata yang ada di Kampung Bontang Lestari ini, yaitu jenis pekerjaan petani. Nah, terima kasih kepada Ananda yang telah menjawab pertanyaannya yang kemudian langsung dikirim di WA Group. Kemudian kita akan masuk kepada pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Nah, tadi kita membahas mengenai kehidupan ekonomi masyarakat, sekarang kepada sosial masyarakat. Kita tahu bahwa
dengan adanya masuknya antara negara-negara ke Indonesia, begitu juga dengan sebaliknya tentu akan mendapat pengaruh di bidang sosial masyarakat tersebut. Adapun dampak dari pengaruh sosial, pengaruh negara maritim kepada kehidupan sosial tersebut, yang pertama komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia dengan warga antar warga di luar Indonesia. Nah, yang kedua terjadinya pembaharuan, pencampuran dan peleburan nilai-nilai nilai-nilai antar pulau dan antar bangsa. Dengan adanya masuk warga-warga di luar Indonesia, tentunya bakalan adanya percampuran-percampuran antara kebudayaan di Indonesia dengan kebudayaan di luar. Yang ketiga, munculnya perkembangan kampung etnis seperti kampung Cina dengan kampung Arab. Yang keempat, yaitu terjadinya perubahan perilaku masyarakat terhadap nilai-nilai yang awalnya setelah diterapkan di Indonesia tersebut. Kemudian yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itulah pengaruh-pengaruh di bidang sosial tersebut. Nah, untuk itu, untuk contoh dari negara maritim tersebut yang ada di Indonesia, maka Ibu akan contohkan langsung, yaitu Pulau Madura. Nah, anak-anak bisa lihat peta untuk Pulau Madura tersebut. Nah, dari peta tersebut, maka kita nantinya akan membahas mengenai asal-usul dari Pulau Madura tersebut. Nah, anak-anak yang Ibu sayangi, adapun asal-usul dari Pulau Madura itu, kita mengetahui bahwa pulau tersebut merupakan pulau yang berada di sebelah timur, yang memiliki luas 520 km persegi. Nah, lebih kecil daripada Pulau Bali, namun memiliki kepadatan penduduk 4 juta jiwa. Nah, sehingga dengan adanya penduduk tersebut, sehingga Pulau Madura tersebut terbagi menjadi 4 kabupaten. Nah, 4 kabupaten tersebut ialah Bangkalan, kemudian ada Sumeneb, ada Sampang, dan ada Pamekasan. Nah, di Bangkalan tersebut beradanya di ujung, sehingga posisi tersebut dibangunlah sebuah jembatan yang biasa kita kenal, yaitu Jembatan Suramadu. Nah, Jembatan Suramadu ini atau dikenal juga dengan Jembatan Surabaya dan Madura. Itu jembatan ini kawasan dari Surabaya. Nah, dari kawasan tersebut, sehingga jembatan tersebut yang kita lihat di gambar tersebut indah, sehingga jembatan ini juga termasuk jembatan terpanjang. Itu jembatan terpanjang yang biasa kita ketahui. Nah, dari pembelajaran kita mengenai pengaruh negara maritim terhadap kondisi ekonomi dan sosial, tentu adanya dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan. Nah, untuk itu kita akan membahas dampak positif tersebut. Adapun dampak positif tersebut, yaitu memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya. Nah, yang dengan adanya beragamnya potensi tersebut, tentunya ini menjadi dampak positif yang ditimbulkan dari adanya pengaruh dari negara maritim tersebut terhadap kehidupan berekonomi maupun kehidupan sosial. Yang kedua, di bidang transportasi. Nah, dengan adanya yang kawasan maritim tadi, yang kita ketahui bahwa negara maritim adalah negara yang luasan perairan yang lebih banyak daripada daratan, sehingga timbullah transportasi, sehingga dibangunlah juga jembatan-jembatan untuk penyeberangan, untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain, atau menghubungkan daerah satu dengan daerah lain. Nah, di situ akan ada transportasi yang beragam, dan juga dampak positifnya akan berpengaruh kepada bidang ekonominya. Nah, dalam bidang ekonomi, tentunya dari kekayaan alam yang kita miliki di Indonesia tersebut tentu menjadi penambahan dalam sektor perekonomian yang ada di
Indonesia yang ada di negara kita. Nah, di balik dampak positif tersebut tentunya ada dampak negatif yang kita rasakan atau yang terjadi. Itu yang pertama, tidak meratanya potensi alam dan yang ada di Indonesia ini, tidak meratanya potensi alam dan sumbernya manusia, tidak ada pemerataan. Kemudian yang kedua, itu sering terjadinya bencana alam dari dampak negatif tersebut. Kemudian adanya persaingan antara negara kita Indonesia dengan negara-negara yang lain. Nah, dengan adanya dampak negatif dan dampak positif tersebut, maka tentunya kita bisa menyimpulkan pembelajaran kita secara bersama-sama, yaitu pada hari ini. Mungkin jikalau ada ananda-ananda yang masih kurang dalam pemaparan materi tersebut, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke WA Group ataupun Google Classroom. Nah, baiklah, mengenai kesimpulan kita pada pembelajaran kita pada pagi ini, bisa kita simpulkan yang pertama bahwasanya Indonesia termasuk ke negara maritim, yaitu negara maritim itu kita ketahui bahwa suatu negara tersebut memiliki luasan perairan yang lebih daripada daratan 2/3. Nah, kemudian Indonesia terdiri dari beberapa pulau. Nah, dengan adanya beberapa pulau tersebut, penghubung antara pulau A dan pulau B, maka diselimutilah dengan perairan-perairan. Nah, yang ketiga, yaitu Indonesia memiliki kekayaan alam yang luas yang telah kita paparkan tadi, baik itu di darat, di laut maupun di udara. Nah, yang keempat, yaitu kondisi geografis sebagai negara maritim memiliki dampak dan pengaruh terhadap negara Indonesia, baik itu dampak negatif maupun dampak positif yang telah kita jelaskan. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi ini. Jikalau ada anak-anak yang memang masih belum paham atau masih kurang jelas terhadap pembelajaran atau penjelasan dari Ibu, silahkan Ananda semua pertanyaannya dikirim lewat WA Group maupun Google Classroom. Nah, dengan adanya pertanyaan nanti bakal Ibu balas satu persatu. Nah, untuk informasi selanjutnya, untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas atau materi kita tentang pengaruh negara maritim terhadap budaya masyarakat. Kalau hari ini terhadap ekonomi dan sosial, untuk minggu yang akan datang pengaruh terhadap budaya masyarakat. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi ini, pagi menjelang siang ini, tentunya Ibu akan memberikan tepuk. Ibu punya tepuk yang disebut dengan tepuk PPK. Nah, jadi kalau Ibu tepuk, silahkan Ananda ikut semua tepukan tersebut. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Menutup pembelajaran pada pagi menjelang siang ini. Nah, untuk itu marilah kita mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.